Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam, maupun selamat pagi. Sebelum perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk tugas besar sensor elektroanalitik, di mana kami membawa judul pengembangan sensor konduktometri berbasis carbon dots atau CDS dari petroleum coke untuk deteksi NOx. Adapun berikut merupakan anggota kelompok kami, di mana terdiri atas Muhammad Akbar Kurniawan, Adventius, Rainanda Naufal, Ahmad Fahri, Rivaldi Haryo, Haristio Priandito, serta Andika Febriliansyah. Berikut merupakan daftar isi. Untuk latar belakang sendiri, nitrogen oksida ini merupakan gas inert yang terbentuk dari proses pembakaran dengan suhu yang tinggi. Nitrogen oksida ini merujuk kepada gas NO dan NO2, di mana dapat terbentuk secara alami ataupun secara buatan atau campur tangan manusia. Untuk nitrogen oksida ini menjadi perbincangan bagi ilmuwan-ilmuwan karena di satu sisi, dia merupakan gas yang berbahaya, namun di sisi lainnya, dia merupakan gas yang bermanfaat. Oleh karena itu, dibutuhkannya alat untuk mendeteksi nitrogen oksida untuk meningkatkan kebermanfaatan dari gas tersebut dan menekan dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Untuk alat yang dapat diciptakan yaitu sensor konduktometri. Pada inovasi kali ini, kami mengambil inovasi pada carbon dot dengan petroleum coke yang dilatar belakangi dengan beberapa sensor berbasis material semikonduktor mengalami drift sinyal dan respon yang cukup lambat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh situs aktifnya yang kurang optimal. Sehingga harapan kami dengan adanya inovasi tersebut dapat meningkatkan atau mengoptimalisasi situs aktif untuk nantinya berinteraksi dengan gas target. Dengan harapannya hasil yang didapatkan lebih efektif dan lebih akurat. Oke, selanjutnya ada bahas dasar teori yang dimana kita menggunakan modifikasi struktur permukaan carbon dots. Untuk sensor konduktometri yang mendeteksi NOx berdasarkan CDS atau carbon dots telah dilakukan, namun sensor CDS berbahan petroleum coke belum banyak dikembangkan. PC sendiri merupakan residu padat hasil pemurnian bumi yang kaya akan kandungan karbon yang mengandung sebanyak lebih dari 88%, sehingga memiliki potensi sebagai CDS, di mana CDS ini berbahan petroleum coke yang disintesis dengan menambahkan H2SO4 dan HNO3 untuk menambahkan sifat selektif melalui pembentukan gugus fungsional, yaitu C double bond O dan S double bond O, yang akan menunjukkan kemampuan penarikan elektron yang kuat terhadap NOx. Terlebih suhu lebih rendah yakni 120 derajat Celcius digunakan karena dapat mempercepat reaksi tanpa menyebabkan dekomposisi yang berlebih. Ketika suhu melebihi 180 derajat Celcius, gugus fungsional yaitu C double bond O mudah lepas sebagai produk sampingan gas dari larutan yang akan menyebabkan penurunan gugus fungsional mengandung oksigen pada permukaan CDS. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur sintesis CDS berbasis petroleum coke. Jadi untuk basis bahannya sendiri yang kami gunakan itu adalah petroleum coke, di mana sudah dijelaskan itu merupakan residu limbah hasil pengolahan eh, minyak. Kemudian dari bahan tersebut itu diproses terlebih dahulu dengan dikecilkan hingga berbentuk powder. Jadi digunakan sebanyak 2 gram. Nah, kemudian itu dicampurkan bersama dengan prekursornya yaitu adalah HNO3 dan H2SO4 yang juga berfungsi sebagai agen pengoksidasi. Kemudian dilakukan ultrasonifikasi dengan metode eh, penggunaan gelombang 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 ultrasonik untuk mempermudah kontak situs aktif, kontak luas permukaan
sehingga terjadinya reaksi yang lebih cepat. Nah, setelah di ultrasonifikasi, dilanjutkan dengan reflux pada suhu 120 derajat, di mana digunakan suhu ini karena untuk meminimalisir adanya dekomposisi pada prekursor yang dihasilkan. Nah, kemudian setelah itu dilakukan refleksi dilakukan selama 12 jam, baru kemudian didiamkan terlebih dahulu hingga suhunya mencapai suhu ruang, yaitu sekitar 22 derajat Celcius. Nah, setelah itu kemudian ditambahkan dengan deionisasi water sebanyak 10 kali lipat volume awal, jadi sekitar 540 mili. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menurunkan kadar asam dari hasil penambahan dari prekursor sebelum adanya penetralan menggunakan eh, larutan amonia. Jadi selanjutnya itu dinetralkan dengan larutan amonia hingga pH-nya 7. Nah, setelah itu dilakukan filtrasi dengan menggunakan membran filter berukuran 0,22 mikrometer. Dilakukannya itu untuk menghilangkan padatan-padatan yang masih atau partikel-partikel yang masih padat ya, sehingga yang dihasilkan CDS berfasa koloid yang eh, lebih baik dan mengurangi kadar impuritisnya. Baru kemudian dilakukan dialisis dengan MD34. Jadi ini merupakan membran dialisis. Jadi si koloid dari CDS ini dimasukkan ke dalam dialisis membran untuk menghilangkan kadar garam-garam yang masih tersisa. Jadi prosesnya itu dari dimasukkan ke dalam dialisis membran dalam yang kemudian ruangannya itu sistemnya itu dalam air deionisasi. Jadi nanti akan ada difusi difusi dari garam berikatan dengan airnya. Jadi yang keluar dari membrannya keluar dari membran si garamnya itu. Nah, kemudian baru terbentuk namanya itu larutan CDS. Jadi di gugusnya itu terdapat gugus fungsional untuk mengikat NOx-nya. Next. Mohon maaf. Baik, selanjutnya kembali ke prosedur pembuatan sensor ya, di mana di sini ada perangkat sensor yang dibuat dengan mencetak lapisan film ya, dari CDS sendiri yang tersebar dalam larutan berair pada substrat alumina, di mana alumina sendiri memiliki luas kurang lebihnya eh, atau dimensi ya 6 kali 3 milimeter persegi dan yang dilapisi oleh elektroda platinum atau platina yang saling bertautan dan pemanas PT yang terletak pada bagian belakang. Dan ini tercantum ya dalam CRISPR et al. 2023. Dan selanjutnya di sini ada skema pemanas dari PT-nya itu sendiri, di mana di sini ada heater ya, ada dielectric, ada connection, dan juga ada weld. Nah, pada di sini apabila kita membahas terkait heaternya sendiri yang terletak pada bagian belakang substrat, pemanas ini nantinya akan berfungsi untuk mengontrol suhu kerja dari sensor itu sendiri karena nantinya absorpsi gas seringkali lebih optimal pada suhu tertentu. Ya, pada suhu tertentu. Ya, suhu yang maaf. Suhu yang terkontrol juga membantu dalam regenerasi permukaan sensor tentunya setelah proses deteksi dan nantinya dengan cara melepaskan gas yang telah terabsorpsi pastinya. Dan adapun apabila kita membahas weld ya, weld sendiri pada sensor ini merujuk pada titik sambungan di antara elektroda yang seperti rekan-rekan tinjau ya. Di sini proses ini eh, proses welding ya ataupun pengelasan ini nantinya dilakukan untuk memastikan koneksi yang kuat dan stabil antara elektroda dan kabel pengantar arus itu sendiri begitu. Di mana nantinya teknik ini umumnya menggunakan spot welding ya. Namun kita tidak akan membahas spot welding ataupun apapun itu. Dan karena nantinya apa yang berpengaruh dari welding ini adalah kualitas dari welding ini sangat penting dalam sensor gas karena nantinya koneksi yang buruk dapat menyebabkan noise ya ataupun sinyal atau penurunan sensitivitas pun pada skemanya nanti gitu. Yang mana berakibat pada akurasi deteksi gas NOx yang kurang optimal tentunya. Baik, selanjutnya adalah eh, skema untuk sensornya itu
Yang pertama, yang CDS yang tadi sudah diletakkan di lapisan sensitif pada permukaan substrat alumina itu diletakkan di atas elektroda interdigital platinum. Pada lapisan teratas, karbon dot dicetak atau dideposisikan sebagai lapisan tipis di atas elektroda interdigital. Lapisan ini berfungsi sebagai area utama tempat interaksi antara gas NO2 dan sensor terjadi. Elektroda PT terletak di bawahnya lapisan CDS tadi dan digunakan untuk mengukur perubahan resisten akibat interaksi CDS dengan NO2. Sedangkan platform alumina bertindak sebagai penopang sensor dan memberikan stabilitas mekanik. Dan selanjutnya juga dapat dilihat untuk skema kerja dari CDS NO atau analitnya yang akan diukur, di mana di situ dapat dilihat sensor CDS di udara itu akan ada anion oksigen, omin, dan nanti anion oksigen ini akan berinteraksi dengan NO di permukaan CDS, menyebabkan pelepasan elektron dan perubahan resistensi sensor. Proses ini menciptakan lapisan depresi elektron yang mempengaruhi karakteristik konduktivitas listrik material. Selanjutnya, mekanisme ini menjadi dasar bagi sensor gas berbasis CDS dalam mendeteksi NO secara selektif. Selanjutnya, Berikut ini merupakan perkiraan hasil dari sensor yang telah kami buat. Nah, hasil dari eh, literatur yang ada pada Shaw et al. Tahun 2016 ini menggunakan dua karakterisasi. Yang pertama itu FTIR dan yang kedua adalah XPS. Untuk karakterisasi menggunakan FTIR sendiri dapat dilihat pada gambar di samping bahwasannya spektrum FTIR ini menunjukkan keberadaan gugus fungsional pada panjang gelombang 1608 yang menginterpretasikan vibrasi C double bond O atau karbonil dan pada panjang gelombang 1065 serta 651 ini merupakan interpretasi dari vibrasi S double bond O dan C single bond S atau indikasi adanya gugus sulfonat. Sedangkan hasil dari XPS menunjukkan C single bond C atau C single bond H pada energi ikatan 284,5, C double bond O 288,8, sedangkan C single bond S dan S double bond O itu pada energi ikatan 168. Nah, hasil dari kedua karakterisasi ini menunjukkan bahwasannya gugus karbonil dan sulfonat ini terdapat pada sampel yang digunakan dan kandungan gugus karbonil yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kemampuan transfer elektron. Sorry, next. Sedangkan berdasarkan literatur lainnya yang kami gunakan dari Crispy et al. Tahun 2023, berdasarkan gambar di samping yang dapat dilihat bahwasannya hasil FTIR menunjukkan jika CCDS pada gambar 1 itu merupakan sensor yang memiliki gugus hidroksil yang dapat menyebabkan selektivitas tinggi terhadap NO. Sedangkan pada sensor PCDS di gambar B memiliki gugus karbonil yang menyebabkan selektivitas tinggi terhadap NO2. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya selektivitas NOx Oke, bahwasannya dapat disimpulkan jika selektivitas NOx bergantung dari gugus fungsi CDS. Sedangkan jika dibandingkan dengan literatur yang digunakan satunya lagi, yaitu Shaw et al. Yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwasanya terdapat gugus karbonil yang lebih tinggi pada energi ikatan 288,8 sehingga kemungkinan besar akan memberikan respon dan selektivitas terhadap NO2 yang jauh lebih besar serta adanya gugus sulfonat
pada energi ikatan 168, sehingga harapannya dapat membantu meningkatkan selektivitas terhadap NO. Berikut merupakan tabel perkiraan hasil dari sensor yang kami gunakan. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pada hasil yang sudah kami buat, kami mencoba untuk membuat sensor yang dapat mendeteksi NOx berbasis carbon dots. Perancangan desain sensor yang kami buat bersumber dari Sawalha et al. Tahun 2021 dan Crispy et al. Tahun 2023. Tetapi kami mencoba untuk memodifikasi beberapa komponen seperti komponen utamanya yaitu CDS yang kami modifikasi dengan petroleum coke berdasarkan literatur Shaw et al. Tahun 2016 dan Wu et al. Tahun 2021. Dan pemanas platina yang kami modifikasi berdasarkan literatur Naddaw et al. Tahun 2023. Modifikasi tersebut berkemungkinan besar dapat meningkatkan selektivitas terhadap NOx karena modifikasi CDS yang menghasilkan gugus karbonil yang lebih tinggi sehingga meningkatkan selektivitas NO2 serta adanya gugus sulfonat diharapkan dapat membuat sensor juga memiliki selektivitas terhadap NO yang sesuai dengan tujuan kami untuk mendeteksi NOx. Ya baik, sekian dari kelompok kami. Adapun apabila masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Pun terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.